5 penyebab Timnas Indonesia U17 kalah 1-5 dari Malaysia hingga gagal lolos Piala Asia U17 2023 menarik dikulik. Sebab, kekalahan ini sudah membuat Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos. Ya, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 kalah telak kala berlaga Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 malam WIB. Gawang Andrika Fatir Rahman sudah kebobolan 5 gol. Di babak pertama lewat aksi Zainur Hakimi Zain, 17, Arami Wafi, 20, dan 38 Anjas Mirza Saharudin, 23, serta Afik Danish, 26. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 hanya bisa membalas 1 gol di penghujung babak kedua. Gol itu dicetak Arhan Kaka pada menit ke-90+3. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia U17 langsung digusur Malaysia dari puncak klasemen grup B. Mereka menempati posisi kedua di klasemen akhir grup B dengan koleksi 9 poin, tertinggal 1 poin dari Malaysia. Usaha Timnas Indonesia U17 lolos lewat jalur 6 tim runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2023 juga harus sirna. Pasalnya, Timnas Indonesia U17 hanya bisa menempati posisi ke-7 di klasemen. Ada sejumlah faktor yang dinilai menjadi penyebab kekalahan Timnas Indonesia U17. Apa saja? Berikut 5 penyebab Timnas Indonesia U17 kalah 1-5 dari Malaysia hingga gagal lolos Piala Asia U17 2023. 5. Pertahanan Timnas Indonesia U17 rapuh. Salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Timnas Indonesia U17 adalah lini pertahanan yang rapuh. Alhasil, kala mendapat serangan balik cepat dari Malaysia, bola dengan mudah bisa bersarang di gawang Timnas Indonesia U17. Bahkan, Malaysia sudah bisa mencetak 4 gol kala laga belum berjalan 30 menit. Nasib buruk Garuda Asia diperparah dengan hadiah penalti yang diberikan wasit kepada Malaysia usai Muhammad Andre melanggar Muhammad Anjas Mirza di kotak terlarang. 4. Pengaruh absennya Iqbal Gwijangge. Bima Sakti tak bisa menurunkan Iqbal Gwijangge dalam laga semalam karena sang pemain mendapat akumulasi kartu kuning dan juga didera cedera. Selama ini, sosok Iqbal Gwijangge memang menjadi andalan Bima Sakti dalam menjaga lini belakang Garuda Asia. Ketidakhadiran pemain bernomor punggung 21 itu pun ternyata memberi dampak besar sehingga Timnas Indonesia U17 tampak bermain tanpa arah dan tanpa pemimpin. Faktor ketiga, Timnas Indonesia U17 tampak terlihat mengalami penurunan performa kala melawan Malaysia. Mereka tak segarang di laga-laga sebelumnya, apalagi kala melawan Guam di laga perdana grup B. Timnas Indonesia U17 menang telak dengan skor 14-0. Kondisi ini disinyalir terjadi karena Timnas Indonesia U17 kelelahan. Hal itu tak mengherankan jika benar terjadi karena laga kualifikasi. Hal itu tak mengherankan jika benar terjadi karena laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 sendiri digelar dalam jeda waktu yang singkat, yakni hanya berjeda 2 hari sekali. Beberapa pemain pun tampak terus dimainkan Bima Sakti dalam gelaran kualifikasi Piala Asia U17 2023 ini. Alhasil, kondisi ini menguras fisik pemain yang jadi andalannya. 2. Bangkitnya Malaysia. Kekalahan Timnas Indonesia U17 di laga pamungkas grup B ini pun tak terlepas dari bangkitnya Malaysia. Iya, mereka tampak terus ingin membuktikan diri usai mendapat hasil kurang memuaskan kala melawan Guam di laga kedua grup B. Diketahui, Malaysia hanya mendapat 1 poin kala melawan Guam karena ditahan imbang 1-1. Padahal, tim-tim lain sukses mengalahkan Guam dengan skor besar. Tak ayal, hasil itu membuat Harimau Malaya Muda julukan Timnas Malaysia U17 menerima kritik keras. Namun, setelah itu, Malaysia terus bangkit. Mereka menang 3-2 atas UEA dan kemudian berpesta gol ke gawang Timnas Indonesia U17. Berkat kemenangan itu,
Malaysia lolos ke Piala Asia U17 2023. Kebangkitan Malaysia benar-benar membuat timnas Indonesia U17 kesulitan untuk mencetak gol. Mereka tak hanya kuat di lini serang, tetapi juga tangguh di lini pertahanan. Faktor terakhir yang menjadi krusial dalam kekalahan telak timnas Indonesia U17 atas Malaysia. Faktor itu adalah mental pemain Garuda Asia. Kami sudah lakukan evaluasi. Kami juga sudah menganalisis bagaimana Malaysia bermain. Mereka punya serangan balik yang cepat, kata Bima. Kami sudah berusaha bangkit, akan tetapi, pemain mendapatkan tekanan yang tinggi. Ini menjadi pelajaran luar biasa untuk mereka, jelas Bima Sakti. Kondisi mental pemain ini pun terus memengaruhi permainan timnas Indonesia U17. Alhasil, laga pun berakhir dengan skor yang memilukan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.